Ya, kita masuk ke bagian berikutnya di dalam analisis bentuk satu ini, yaitu bentuk lagu dua bagian. Apa sebenarnya yang disebut dengan bentuk lagu dua bagian? Jadi, two-part song form atau bentuk lagu dua bagian adalah contoh paling sederhana dari struktur biner. Jadi, struktur biner adalah suatu struktur yang memiliki dua bagian yang seimbang, ya. Struktur kembar memiliki divisi yang seimbang yang secara struktural analogis dengan unit-unit yang dikombinasikan pada pola-pola bentuk yang lebih besar. Jadi bentuk biner itu ya misalnya kayak figur ditambah dengan figur ya menghasilkan motif, itu bentuk biner ya. Motif dengan motif menghasilkan semifrase dan seterusnya. Bahkan kayak double period ya. Double period itu bisa dikatakan juga sebagai bentuk biner. Jadi kalau bentuk biner itu sebenarnya pengertiannya umum ya. Bangunan pun ada yang bentuk biner ya. Nah sekarang apa yang disebut dengan two-part song forms, nah ini dalam konteks musik ya. Jadi ada dua kategori two-part song form. Yang pertama adalah bentuk lagu dua bagian yang sederhana, dan yang kedua adalah bentuk lagu bagian yang dikembangkan atau diperluas ya. Jadi untuk yang pertama kita kaji dulu simple two-part song form. Jadi bentuk lagu dua bagian yang sederhana. Nah, pada bentuk lagu dua bagian sederhana ini part 1 panjangnya berkisar dari satu frase hingga double period. Kalau double period berapa birama itu? Berarti kan 8 kali 2 ya, 16 birama. Dari 4 sampai 18 birama. Nah, kadens di akhir part 1, yaitu di akhir part 1 ya, jadi part 1 panjangnya. Ya, ini kan kalau 2 part ada part 1, part 2. Nah, yang di part 1 kadensnya autentik ya, dengan tonik di dalam tonik dari dominannya. Berarti kalau misalnya kuncinya C mayor, dia nanti berakhirnya di G mayor ya. Jadi modulasi ya. Atau autentik di dalam tonic of the related key. Jadi biasa bisa dia bermodulasi misalnya ke minornya ya. Dari C mayor dia tahu-tahu ke A minor ya di akhir part 1. Atau bisa juga half cadence on the dominant ya. Jadi half cadence on the dominant. Berarti dia bermodulasi ke G mayor ya. Berarti kalau kuncinya C ya, dia ke D7 dulu, kemudian dia ke G mayor ya. Bisa seperti itu. Atau autentik di dalam original tonic. Nah, ini berarti yang normatif ya. Seperti dia benar-benar berakhir, padahal dia baru part 1 ya. Kemudian untuk part 2, panjangnya sama dari 4 sampai 16 birama. Kuncinya biasanya sama pada kunci relatifnya atau pada kunci relatifnya. Jadi umumnya durasi part 1 dan 2 sama ya. Jadi kalau part 1 16 birama, part 2 juga 16 birama. Nah, kemudian di sini variasi durasi antara part 1 dan part 2 ya, itu bermacam-macam ya. Bisa dia sama-sama diulang atau mungkin yang pertama saja diulang, atau ulangan terjadi di part 2 ya. Atau semuanya diulang. Atau tidak ada ulangan antara 1 dan 2, tetapi seluruhnya diulang ya. Jadi part 1, part 2 kemudian diulang. Nah, sekarang kita lihat contoh di sini, ada Londonderry Air. Ini menggunakan periode paralel ya. Periode paralel berarti kita harus melihat apakah di dalam periode pertama itu ada kemiripan ya dengan periode yang kedua ya. Ini kita lihat 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 sampai sini. Ini frase antecedent, ini frase konsekuennya. Berarti di sini dia mirip ya, banyak ya, berarti disebut dengan paralel. Kemudian kita lihat part kedua, ini juga menggunakan periode paralel juga. Tapi di sini dia lebih dikembangkan ya. Kalau di sini kan secara persis ya. Di sini tadi yang dikembangkan ya. Ketinggian nadanya berbeda. Tapi dari ritmiknya persis sama ya. Grafik naik turunnya juga sama ya. Baru bagian terakhirnya berbeda ya. Ini lagu ini terkenal ya. Jadi ini
konsekuennya masih sama, berarti dia paralel ya. Nanti yang part keduanya antecedent. Ini modulasi ke dominannya. Ini konsekuennya. Terakhirnya ya kayak gitu. Oke, terus di sini contoh lain bentuk lagu dua bagian yang merupakan periode yang kontras ya. Jadi di sini part 2-nya memiliki perbedaan yang tajam ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang dari ritmiknya juga berbeda ya, melodinya pun juga berbeda ya. Cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau kita lihat di sini yang pertama, ini apakah dia masuknya ke paralel atau kontras ya periodenya ya. Ini 1, 2, 3, 4 sampai sini. Kemudian kita lihat di sini sama ya. Antecedent dengan konsekuennya sama. Ini. Terus berikutnya juga sama ini. Terus ini, nah ini ya ini sama juga. Berarti yang pertamanya dia sebenarnya menggunakan periode paralel ya. Kemudian kita lihat di bagian yang keduanya 1, 2, 3, 4 ya. Nah ini antecedent konsekuennya. Ini konsekuennya berbeda ya. Tapi ritmiknya sama. Berbeda. Oke, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya ada dua periode yang menggunakan periode yang berbeda. Pertama periodenya paralel, kemudian periode kontras ya. Kontras di dalam periode itu sendiri. Nah, kemudian di dalam konteks satu bentuk yang keseluruhan, part 1 berbeda dengan part 2. Itu juga disebut dengan kontras. Baik, kita terusin. Ya, jadi under some circumstances, jadi dalam beberapa situasi atau kondisi ya, combinations of two periods may from a contrasting double period and under others a two-part song form ya. Jadi kombinasi dua periode bisa membentuk periode ganda dan pada kesempatan yang lain bisa membentuk bentuk lagu dua bagian. Nah ini berarti kita harus bisa mengidentifikasi ya. Apa bedanya dia double period atau bentuk lagu dua bagian, kan berbeda ya. Nah, jadi beberapa faktor yang bisa membedakan apakah dia bentuk dua periode atau menggunakan bentuk periode double. Jadi yang pertama ini lebih terfokus kepada bentuk lagu dua bagiannya ya. Jadi memiliki kadens yang kuat di akhir periode yang pertama. Khususnya adalah menggunakan kadens autentik. Nah, kemudian pengulangannya atau di dalam bentuk period. Ya. Ada pengulangan-pengulangan. Kalau periode ganda dia tidak menggunakan pengulangan, tetapi kalau bentuk dua bagian biasanya ada yang diulang ya. Misalnya AA, BB, misalnya A, BB, dan seterusnya. Kalau periode ganda tidak ada. Kemudian greater contrast between periods 1 and 2. Jadi banyak kontrasnya sangat besar ya antara periode 1 dan periode yang kedua. Then would be found in double period ya. Ini kalau part 1 dan part 2 itu durasinya adalah periode ya. Kemudian expanded to part song form. Jadi bentuk lagu dua bagian yang diperluas ya.
Jadi ini kenapa yang menyebabkan diperluas itu apa? Karena adanya sisipan-sisipan ya, auxiliary members. Seperti ada introduksinya, kodeta, kode, dan sebagainya. Dan part 1 is never less than a period in length. Jadi panjangnya dipastikan satu periode. Kemudian part 2, part yang kedua, biasanya lebih panjang dari part 1. May often include extensions of various types. Ini adalah bentuk lagu dua bagian yang diperpanjang. Ya. Kemudian pada kedua bagiannya, itu ada pengulangan-pengulangan. Ya. Cadence dan tonal, hubungan cadence dan tonal adalah identik. Ya. Jadi chord-chordnya sama, with those outlined for the simple two-part song form. Jadi memiliki kecenderungan yang sama dan dengan bentuk lagu dua bagian.